Pusat Perbelanjaan Sarinah dibangun sejak 1963, merupakan pusat perbelanjaan modern pertama di Jakarta, bahkan di Indonesia. Nama Sarinah diambil dari nama pengasuh Bung Karno, presiden pertama Indonesia yang juga menginisiasi berdirinya Sarinah. Sarinah yang pertama kali dibuka untuk umum pada 1966, kemudian direnovasi sejak Juni 2020. Sarinah mulai dibuka kembali untuk umum sejak 21 Maret 2022 dengan wajah baru yang lebih segar dan otentik berkat perpaduan antara desain modern dan tradisional. Saya bertemu dengan Fety Kwartati, Direktur Utama PT Sarinah, untuk bertanya seputar konsep transformasi Pusat Perbelanjaan Sarinah. Menarik sekali Mbak Mira, karena memang pada dasarnya Sarinah ini dibuat dari zaman Bung Karno sebagai wadah untuk ekonomi kerakyatan. Artinya dengan transformasi ini kita kembalikan ke kitanya Sarinah yang dulu sebagai Window of Indonesia, sekarang dimodifikasi menjadi Panggung Karya Indonesia. Tetap mengangkat mengenai karya Indonesia, tapi bukan hanya sebagai jendela, tapi sekarang sebagai panggung. Panggung di mana ini menjadi wadah para creator, para produser memanfaatkan panggung ini untuk perform. Makanya disebutnya panggung, tempat mentas, karya itu adalah produk-produk unggulan yang sudah diseleksi, dan Indonesia artinya seluruh Nusantara. Fety kemudian mengajak kami berkeliling untuk melihat wajah baru Sarinah dari setiap sudut-sudutnya. Kita berada di depan Anjungan Sarinah. Ini adalah amfiteater yang dibuat untuk memberikan space komunitas melakukan aktiviti bersama. Kebetulan ini juga menjadi salah satu cagar budaya yang pada saat pertama kali didirikan ada tangga menuju ke lantai 1. Nah, setiap harinya banyak sekali masyarakat yang berkumpul, yang berkegiatan di sini, dan setiap weekend kami sediakan performance karena ini menjadi panggung karya Indonesia, sifatnya bisa musik, bisa tarian, bisa kegiatan seni lainnya bisa digunakan di sini. Dan ini menjadi salah satu magnet yang paling heboh ya, di Sarinah karena orang mau mengunjungi Anjungan Sarinah. Tahun 60-an berbarengan dengan pembangunan gedung Sarinah Tamrin. Waktu itu ada perubahan strategi, perubahan layout sehingga ini ditutup. Nah, mulai 2 tahun yang lalu kami buka kembali melakukan konservasi sedikit karena bentuknya masih sangat bagus, dan akhirnya di bulan Maret kemarin kita buka untuk umum. Ini menjadi salah satu cagar budaya di dalam Sarinah dan menjadi magnet terbesar buat masyarakat datang ke Sarinah melihat relief ini. Nah, relief ini pun juga banyak sekali message yang mencoba disampaikan. Pertama, pada tahun 60-an, Bung Karno mau menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa Indonesia sudah maju. Dengan membentuk atau membuat relief ini, tekniknya sangat canggih pada zamannya, ya, 15 meter, bentangan tanpa sambungan, dan teknik relief 3 dimensi ya yang bisa muncul wajahnya. Dan ceritanya pun juga sangat tepat karena pada saat itu Bung Karno ingin menyampaikan bahwa Indonesia ini adalah ekonomi kerakyatan yang didukung oleh pertanian, perikanan, dan juga perdagangan. Nah, ini tepat sekali ada di Sarinah dan kami pertahankan karena ini mencerminkan kegiatan Sarinah untuk mendukung produk-produk lokal sesuai dengan visi Bung Karno di awal. Jadi Sarinah adalah pengasuh beliau pada saat kecil, dan beliau begitu respect-nya dengan Sarinah dan menjadikan Sarinah sebagai nama department store pertama di Indonesia. Dan ini petikan dari Bung Karno. Nah, area ini sebenarnya sangat Indonesia, sangat etnik tapi terkesan modern. Bisa dilihat dari anyaman rotan yang berbeda setiap bagian, menandakan anyaman dari masing-masing daerah. Patternnya berbeda-beda. Ya, patternnya berbeda-beda.
Hari ini kita ada kegiatan yang sifatnya mengangkat Sumatera Utara, pernak-pernik dari suku Batak. Jadi di sini ada propsnya, ada produk-produknya, dan nanti ada kegiatan-kegiatan lainnya. Ini batik-batik yang sangat detail, ya, sangat halus dan sangat mencerminkan Indonesia. Misalnya ini batik dengan tema wayang, ya, dari maestro batik Pak Dudung. Sangat detail, menceritakan satu sejarah atau kisah perwayangan di Indonesia. Dari Palembang, jadi mereka punya songket, brongket, ada jumputan, ya, ada limaran. Nah, ini khasnya. Nah, ini karya Edward Huta Barat, ya, dia lagi mengeluarkan home living yang diangkat dari batik, tapi di patchwork. Jadi kelihatan sekali dari batiknya. Ini biasanya Ini Bang Edward Huta Barat, ini buat selimut. Bisa buat selimut, bisa buat sofa cover, bisa buat hiasan rumah. Iya. Ini tenun dari Sumba, ya. Ini juga ada koleksi dari para penenun beberapa yang dikumpulkan di sini, tapi sudah dikurasi, ya, dengan sangat selektif, sehingga barang-barang yang ada di sini benar-benar barang yang kualitasnya unggul. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang dihadirkan di Sarinah sebagai panggung karya Indonesia. Karena dengan begini kita memberikan experience yang berbeda kepada para customer yang bisa melihat langsung, merasakan langsung bagaimana produk itu dibuat dan dengan nilai-nilai yang tinggi. Nah, ini Mbak sedang mempraktekkan membuat ulos, ya, dengan teknik tenun yang ini merupakan karya dari para penenun di Sumatera Utara. Langsung didatangkan dari Sumatera Utara, dan memang kita secara tematik mempunyai program-program dari daerah ke daerah, mengangkat kekhasannya masing-masing dan memberikan experience yang langsung bisa dilihat. Ya. Jadi setiap desain yang ada di Sarinah ini menampilkan karya anak bangsa dan juga kekayaan Indonesia. Misalnya ini penggunaan rotan, penggunaan kaca patri, ya, di mana ini banyak ditemui di rumah-rumah zaman dulu dan dikemas dengan desain yang menarik, tetap etnik tapi tidak berlebihan dan terkesan modern dan fresh. Ini adalah eskalator pertama di Indonesia sejak 1966. Karena Sarinah merupakan departemen store pertama dan menggunakan eskalator, ini sudah ada sejak tahun 66 begitu Sarinah mulai beroperasi. Nah, kami sengaja keep di sini untuk memorabilia, untuk untuk sejarah bahwa Indonesia tahun 66 sudah punya eskalator dan sudah punya department store yang saat itu cukup premium. Jadi ini adalah Sarinah Premium Designer, gerai yang mengkhususkan desainer-desainer lokal premium yang sudah melanglang buana. Jadi produk-produknya yang sudah dikurasi bisa kita lihat di area sini. Interior desainnya kita bisa lihat sangat inline dengan department store Sarinah. Dari rotan, anyaman, produk lokal, warna-warna earthy, ya, sehingga ini bisa menjadi satu spot yang menarik juga untuk dikunjungi. Ya, ini adalah fitting room yang juga desainnya di-inline-kan dengan desain Sarinah, terbuat juga dari anyaman-anyaman rotan. Nah, kita berada di area Skydeck Sarinah, ya, area yang sangat terbuka dan banyak dinikmati oleh masyarakat yang ingin berada di rooftop dengan kondisi yang open seperti ini. Kedepannya ini akan menjadi restoran untuk memberikan lebih kenyamanan kepada para masyarakat. Jadwal fitting out akan dilakukan segera, namun saat ini kita masih bisa menikmati open space di sini.
Ini adalah trading house, area yang disediakan untuk menunjang kegiatan ekspor. Jadi UMKM yang sudah terkurasi dan sudah lolos kriteria ekspor, kita display di sini dan juga secara digital. Jadi kami akan mencarikan buyer, mempertemukan dengan para UMKM untuk mendorong produk-produk Indonesia go global melalui program ekspor. Hadir dengan tampilan baru, Sarinah menjadi lokasi favorit baru warga kota Jakarta dan sekitarnya. Bahkan turis dalam dan luar negeri yang tengah singgah ke ibu kota juga seringkali mampir ke Sarinah untuk melihat produk-produk berkualitas karya anak bangsa. Sarinah saat ini menyediakan panggung bagi produk lokal untuk bisa naik kelas, sehingga menumbuhkan rasa bangga pada produk tanah air. Mengedepankan lokalitas, Sarinah mempromosikan karya-karya asli dari berbagai daerah Indonesia secara bergantian setiap bulan. Transformasi Sarinah dengan perpaduan unsur etnik dan modern telah berhasil mengembalikan memori tentang mimpi dan pesan para pendiri bangsa untuk selalu cinta dan bangga pada produk-produk Indonesia.